Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawasidil habib wa ala hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa an-naf'a wal intifa' wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wal ifada wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa ad-da'watu ila al-huda ad-dalalatu 'ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardati wa qurbi wa thawabih min Allah ta'ala. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه لأن قال حكم الصيال وإتلاف البهائم. Kita masuk ke pasal yang berkaitan dengan hukum siyal, hukum kejahatan berencana. Sial itu artinya kejahatan berencana. Wa itlaful bahaim, dan membunuh binatang peliharaan. Hukum kejahatan berencana dan membunuh binatang peliharaan. As-siyalu huwal i'tida'u ala syakhsin biqatli nafsihi aw akhdhi malihi aw hatki hurmatihi harimihi. Jadi di sini dikatakan as-siyal itu al-i'tida, menyakiti, menyerang, ala syakhsin, kepada seseorang, biqatli nafsihi, dengan membunuh orang tersebut, au akhdhi malihi, atau mengambil hartanya, au hatki hurmati harimihi, atau mengambil kehormatan keluarganya. Kejahatan dengan membunuh, merampok, menghilangkan atau mengambil kehormatan dengan direncanakan, itu disebut dengan as-siyal. Shortnya pakai tasydid, Wa man 'amila dzalika yusamma as-sa'il. Orang yang melakukan kejahatan tersebut disebut dengan as-sa'il. Orang yang melakukan kejahatan berencana itu disebut dengan as-sa'il. Makanya mungkin kata sial itu diambil dari sini kali ya. Wa man qusida bi adha fi nafsihi aw malihi aw harimihi. Wa man qusida, barang siapa yang dituju oleh seseorang untuk disakiti kepada dirinya, jadi ada orang ingin menyerang dirinya, au malihi, atau hartanya mau dirampas, au harimihi, atau mengambil kehormatan keluarganya, fadafa'a an dzalika, kemudian dia melawan, wa qatala as-sa'il, dan lalu dia membunuh as-sa'il tadi, daf'an li'tidaihi, dia membunuh sa'il tadi karena membela dirinya dari kejahatan tersebut, fala dzamba alaih, dia tidak berdosa. Ini sebagai dalil juga nih buat yang kemarin yang sampai heboh di TV orang yang bela diri karena mau dibegal, bahkan begalnya itu bawa senjata tajam. Cuman si korban melawan, si begal dibunuh. Secara hukum syariat si korban tadi kagak berdosa karena sedang membela diri. Kan kagak mungkin perampok masuk bawa pedang. Begitu ente ngelihat, oh fadhol ente ambil apa aja deh. Tapi dia udah niat membunuh ente juga, karena ente ngeliat muka dia. Logikanya kalaupun ente serahkan semuanya dan ente lihat muka dia, pasti ente ngelapor polisi. Udah pasti dia punya apa? Niat ngebunuh.
Di situ ente ngelawan, dia ente bunuh, kagak berdosa ente. Karena saat itu dalam kondisi ada membela. Fala dzamba alai, orang yang membela dirinya tadi atas kejahatan terhadap dirinya maupun hartanya maupun keluarganya, maka dia tidak berdosa sama sekali. Wala dhaman, dan tidak ada jaminan apapun. Wala hadda, dan tidak ada hukum had atau kisos, nggak ada semua. Dia nggak ngejamin, dia nggak dikisos, dan nggak berdosa. Orang masuk tiba-tiba mau ngambil harta, orang masuk ke rumah seseorang tiba-tiba mau ngebunuh, udah rencana nih. Orang masuk tiba-tiba istri ente, naudzubillah min dzalik, ada orang apa mau diperkosa istrinya, dan dia ngelihat langsung, dan dia ngebela istrinya sampai itu orang ente bunuh, kagak berdosa ente. Soalnya di situ ente sedang apa? Sedang membela diri, ya. Ini dalam hukum Islam semacam ini. Wa ala raqibid dabbah, adapun seseorang yang menunggangi kendaraan, itu contoh kalau sekarang naik mobil, ya. Kalau dulu kan naik kuda, naik unta. Dhamanun ma atlafathu dabbatuhu minal mazru'at wa ghairiha. Jadi barang siapa yang mengendarai sebuah kendaraan apapun itu, entah itu mobil ataupun binatang apa yang biasa dijadikan sebagai kendaraan zaman dulu, sepanjang jalannya dia menyakiti ataupun membunuh ataupun merusak, dia harus menjamin. Lewat tanaman orang main dilindas semuanya, dia harus bayar. Lewat ayam orang apa? Nyebrang ke lindas, berhenti, tanya, ini ayam siapa nih? Jangan main kabur. Nanti di akhirat nanti akan dituntut cuman gara-gara ayam. Mendingan turun ngomong, ini ayam siapa nih? Oh, ayam saya begini, bayar. Berapa duit sih ayam? Kecuali ayam seekor minta 1 juta, baru berantem dari situ. Ngaco juga. Kita kasih harga kalau bisa di atas harga apa? Pasaran ayam seandainya 50.000, kasih 60. Sebagai apa? Ungkapan permohonan maaf. Cuman 60.000 minta 1 juta, ya kagak bisa. Mau ribut mulut juga nggak masalah di situ, karena kagak wajar, ya mintanya. Yang penting harus bertanggung jawab. Apapun itu, kecuali yang kita tabrak itu binatang liar. Kucing lewat kita lindas, ya nggak ada jaminan apapun. Cuman memang di situ disunahkan binatang apapun, ya bukan hanya kucing, kita ambil gitu kubur. Kalau dibilang kucing, kalau ditabrak gak dikubur, bawa sial, itu hanya kata orang dulu. Nggak ada hubungan apapun sebenarnya sih. Mau binatang apapun, mau ente nabrak kucing kek, mau nabrak anjing kek, kalau bisa dikubur, ya dikubur. Karena satu akan bau bangkai, mengganggu orang lain. Karena itu juga nggak sengaja nabrak. Lain halnya kalau ente seksa sengaja. Kan kayak tengah Nabi bilang dalam riwayat, ada seorang wanita Bani Israel diseksa di dalam neraka hanya karena dia mengunci seekor kucing di sebuah ruangan sampai mati. Sama Allah diseksa. Nah, itu sengaja. Nah, ini kan nggak sengaja, lewat naik motor kelindas. Terus mau gimana coba? Orang kan suka teriak, kubur kalau nggak sial loh. Itu karena apa? Kita punya cara berpikir dari dulu begitu terjadi. Sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali. Mau apapun tuh binatang, kucing maupun selain kucing, sama saja. Cuman alangkah baiknya dikubur. Karena kita tahu kucing juga menjadi haiwan yang disukai oleh para sahabat Nabi, termasuk Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda.